Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsya Anggraini dengan NIM 2152311193 dari kelas PBS 2E UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan bercerita mengenai perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan kesepakatan Mataram yang diwakili Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC atas pemecahan masalah kerusuhan yang terjadi di Mataram pasca meninggalnya Sultan Agung. Perjanjian ini kemudian ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 dan menandai berakhirnya Kerajaan Mataram. Penamaan Giyanti pada nama Perjanjian Giyanti diambil dari desa tempat kesepakatan ini dilakukan, yaitu di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda disebut sebagai Giyanti dan tertulis yang dibaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Desa Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Pecahnya Kerajaan Mataram Islam adalah pertikaian antar keluarga. Penyebab pertikaian ini karena adanya politik adu domba VOC yang melibatkan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, serta Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa. Menurut silsilah, Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik yang merupakan keturunan dari Amangkurat IV. Sedangkan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa merupakan salah satu cucu dari Amangkurat IV. Lebih tepatnya Raden Mas Said adalah keponakan dari Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Pada tanggal 20 Desember 1749, Pakubuwono II meninggal dunia. Situasi ini dimanfaatkan Pangeran Mangkubumi untuk mengklaim tahta Mataram Islam. Namun, klaim Pangeran Mangkubumi tidak diakui oleh VOC. VOC justru menunjuk putra Pakubuwono II bernama Raden Mas Sujati menjadi Pakubuwono III. Begitu juga dengan Raden Mas Said, meminta hanya sebagai penerus tahta Mataram yang diduduki oleh Pakubuwono II. Alasannya karena ayah dari Raden Mas Said yaitu Pangeran Arya Mangkunegara adalah putra sulung dari Amangkurat IV. Oleh karena itu, Raden Mas Said berpendapat Arya Mangkunegara yang seharusnya menjadi Raja Mataram meneruskan Amangkurat IV. Tetapi karena Arya Mangkunegara sering menentang VOC, akhirnya diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal dunia. Kemudian VOC mengangkat putra Amangkurat IV lainnya, yaitu Pangeran Prabu Suyasa sebagai Raja Mataram selanjutnya dan bergelar Pakubuwono II. Pada tahun 1745 sampai 1749, Pakubuwono II kemudian memindahkan keraton dari Kartosuro ke Surakarta dan berdirilah Kasunanan Surakarta. Naiknya Pakubuwono II yang didukung VOC mendapat perlawanan dari Pangeran Mangkubumi yang bekerja sama dengan Pangeran Sambernyawa. Untuk memperkuat jalinan kerjasama itu, Mangkubumi menikahkan putrinya dengan Pangeran Sambernyawa. Perlawanan Mangkubumi dan Sambernyawa melalui perang gerilya di sejumlah wilayah Jawa merepotkan Pakubuwono II dan VOC. Dalam menghadapi pemberontakan Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa sekaligus, VOC merasa kesulitan. Lantas melakukan taktik politik pecah belah untuk memisahkan kedua pangeran tersebut. Pada tahun 1752, rencana VOC berhasil dengan Pangeran Sambernyawa menghentikan kerjasamanya dengan Pangeran Mangkubumi dan memilih berjuang sendiri.
Pangeran Mangkubumi berunding dengan VOC dan akhirnya VOC dapat merayu Pangeran Mangkubumi agar berunding setelah pecah dengan kubu Pangeran Sambernyowo. VOC saat itu berjanji untuk memberikan sebagian kekuasaan Mataram yang dipegang Pakubuwono II. Menurut dokumen register harian milik N. Harting, Gubernur VOC untuk Jawa bagian utara, itu berangkat menuju Semarang pada 10 September 1754 untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan khusus tersebut dihadiri oleh Pangeran Mangkubumi, Pangeran Notokusumo, dan Tumenggung Rangga, sementara Harting didampingi oleh Breton, Kapten Donkell, dan Bokens. Pada tanggal 22–23 September 1754, perundingan pertama digelar oleh VOC dengan mengundang Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi dalam satu perundingan. Perundingan itu membahas pembagian wilayah, gelar yang akan digunakan, hingga terkait kerjasama dengan VOC. Pada tanggal 13 Februari 1755, perundingan mencapai kata sepakat dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti. Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono, Senopati ing Laga Ngaburahman Sayyidin Panatagomo Khalifatullah dengan separuh dari kerajaan Mataram. Sehingga Perjanjian Giyanti membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, serta Pangeran Mangkubumi mendeklarasikan sebagai raja di Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dengan begitu, kerajaan Mataram Islam telah berakhir. Pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo yang dulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Pangeran Sambernyowo yang juga Prapakubuwono menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyowo berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan menandatangani Perjanjian Salatiga pada 1757 dengan Pangeran Sambernyowo. Perjanjian ini membuat tanah Jawa menjadi terbagi lagi. Disepakati bahwa Pangeran Sambernyowo akan mendapat sebagian wilayah dari Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran dan bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamisesa Senopati ing Aloga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Terbelahnya Jawa ini belum berhenti. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta terbelah lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan modal dan politik. Hal ini membuat Jawa lebih beragam. Dinamika politik yang digerakkan angin reformasi pada masa 1940-an membuat masing-masing nasib yang berbeda. Hal ini membuat perbedaan status hingga saat ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya, sementara itu wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga ada Paku Alaman menjadi daerah istimewa.